Tahu tak harganya berapa? 2,5 juta US dollar. Satu biji ya, satu buah peluru berpandu ini 2,5 juta dolar. Ya, bila Inggris nak sokong negara kamu, ya, dia harus ada sesuatu yang patut, ya, untuk membagikan sokongan kepada Malaysia. Buka hati keluar masuk negara orang, lepas tu bila kena tembak dengan pihak berkuasa kita, nak claim pihak berkuasa kita zalim, bodoh, baral, unta. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malap bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, yang ada konten kreator, ketua netizen daripada negara Mas Farhan, yaitu Apek Sindo. Dan mungkin teman-teman dalam ucapannya Apek Sindo itu kayak ketar-ketir gitu apabila ada sebuah narasi dari TikToker Malaysia yang akan berpihak kepada Malaysia macam itu kalau memang hal itu terjadi. Jadi di sini yang mengcover negara Malaysia ini, dekingannya bukan negara main-main para sahabat. Jadi pikir matang-matang, jangan hanya terusut oleh otoritas atau oknum-oknum yang memang tak suka kepada Malaysia. Jangan hanya hal kecil menjadi malapetaka bagi kedua negara. Jadi tak payah untuk memperkeruh masalah. Kita ikuti prosedur yang ada, yang sedang diselidiki lebih dalam dalam hukum ini antara Malaysia dan juga Indonesia, yang sempat kemarin itu viral darderdor itu sekarang masih belum kelar masalahnya para sahabat. Dan mirisnya para oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia ini malah berkuar-kuar di media sosial seolah-olah memang menyalahkan negara Malaysia yang menzalimi negara Mas Farhan macam itu. Kan tahu sendiri yang masuk secara haram atau menceroboh negara Malaysia itu tahu sendiri siapa. Dan masih banyak orang yang masih bekerja mentumpang cari rezeki di sini, ataupun secara halal ataupun non haram. Jadi buat teman-teman tak perlu ikut terprovokasi antara kedua belah pihak yang mengatakan harus inilah harus itu. Jadi kita tunggu keputusan antara kedua belah pihak untuk mendamaikan masalah ini. Dan teman-teman penasaran seperti apa ketua netizen menyampaikan beritanya di dalam TikToknya? Ini dia videonya. Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia ya? Ada yang Tengok baik-baik, ini adalah peluru berpandu atau bahasa kami peluru kendali. Dalam bahasa Inggris ini adalah missiles, ya. Buatan Inggris, Storm Shadow. Storm Shadow ini dipakai dalam perang Ukraina melawan Rusia, ya. Peluru kendali ini buatan Inggris. Tahu tak harganya berapa? 2,5 juta US dollar. Satu biji, ya, satu buah peluru berpandu ini 2,5 juta dolar. Ya, bila Inggris nak sokong negara kamu, ya, dia harus ada sesuatu yang patut, ya, untuk membagikan sokongan kepada Malaysia.
Dan dipastikan Malaysia adalah pihak yang dizalimi, bukan pihak yang menzalimi negara orang atau warga negara orang. Oke? Karena perang itu mahal, senjata-senjata dia mahal, ya. Dari negara-negara anggota FPDA, negara Malaysia lah yang senjatanya paling teruk, paling murah dan tak ada duit, ya. Jangan terlalu berharap member FPDA lainnya nak membantu menyokong Malaysia, ya. $2,5 juta Bapak satu biji ini peluru berpandu, ya. Malaysia nak bayar atau tak nak bayar? Dan negara-negara FPDA juga tak sembarangan akan menyokong Malaysia bila Malaysia ada di pihak yang bersalah. Ya, kalau negara kamu pasukannya IMPM, APMM, pasukan menjaga pantai dan lain-lain yang menyerang negara kami, yang menzalimi warga negara kami, yang menembak dengan semena-mena tanpa mengindahkan, memperhatikan, menengok hukum-hukum internasional dan hak-hak asasi manusia, ya. Macam mana sekutu FPDA kamu nak sokong kamu? Ya, nak sokong Malaysia, ya. Negara-negara FPDA pun mereka ada marwah dan mereka juga memperhatikan hukum-hukum internasional dan hak-hak asasi manusia. Ya, bukan kau nak mencorobom, mengacau negara orang, lalu membunuh dan menzalimi warga negara lain, negara orang, ya. Lalu bila negara itu marah dan membalas, ya mereka dengan sesegera mungkin, secepat mungkin bantu datang kamu. Mereka bukan macam itu, Bapak. Tak semudah itu. Bila negara kamu yang bersalah, ya kaki tangan kerajaan kamu yang bersalah, ya mereka akan bagikan nasihat. Lebih baik kalian minta maaf kepada Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, kepada warga negara Indonesia. Bila korang sudah membunuh warga negara Indonesia dengan semena-mena, minta maaf dan bagikan kompensasi. Ya, itulah yang akan diucapkan oleh King Charles. Ya, jangan harap dia bagi sokongan, Bapak. Perang itu mahal dan di antara negara FPDA Malaysia lah yang tidak ada duit. Ya, jangan harap sokongan Singapura, jangan harap sokongan UK. Bila korang yang bermasalah, bila korang yang cari pasal, ya, jangan harap anggota FPDA membela kalian. Oke? FPDA tidak akan membela negara anggotanya yang berbuat zalim, melanggar undang-undang hukum internasional. Boleh paham tak? Ya. Dan negara kami bukan negara yang suka berperang. Indonesia bukan negara yang suka kecoh-kecoh negara orang, Bapak. Ya. Kami tidak pernah menyokong pembangkang dari negara ASEAN lainnya. Ya, kami tak akan izinkan pembangkang dari Malaysia duduk di Indonesia lalu meroyan negara Malaysia. Ya, kami jaga konsensus ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya. Macam mana Malaysia? Ya, kami sudah penat, kami sudah muak dengan drama-drama lakonan kalian. Oke, harap sadar diri dan tahu diri. Ya, satu rantau ASEAN ini tengok kasus penembakan itu. Ya. Mereka tak akan sokong Malaysia bila mereka meyakini mereka mendapatkan bukti bahwa pihak Malaysia, kaki tangan kerajaan kamu yang bersalah, yang sudah berbuat melampau-lampau dan melanggar hak-hak asasi manusia, melanggar hukum-hukum internasional. Oke? Harap sadar diri, jangan buat kecoh-kecoh di media sosial. Ya. Stop. Bagikan komentar-komentar bodoh, ya, komentar-komentar yang arogan, sombong, ya. Tidak ada orang-orang dari seluruh dunia ini yang bersimpati dengan negaramu dan dengan wargamu, oke? Waduh,
teman-teman, parah banget kalau Mas Farhan nengok ini ketua netizen membuat video narasinya seperti ini. Mas Farhan itu mau ketawa terbahak-bahak gitu kan. Kok bisa segitunya? Bahkan teman-teman kemarin itu Mas Farhan juga sempat ditanya tentang pasal ini kan. Rekan Mas Farhan juga, rekan-rekan kerja Mas Farhan juga banyak orang lokal di Malaysia, termasuk manager, supervisor, dan termasuk bos Mas Farhan. Wah, gimana ini Mas Farhan? Mas Farhan pula, gimana ini Farhan gitu kan. Ini antara Malaysia dengan Indonesia ini kan negara serumpun, tapi adanya kemarin eksiden yang dar-der-dor itu katanya mau kalau disebutkan mau perang gitu ya. Jadi di situ aku katakan tak jadilah, mungkin lah ini hal yang mustahil bagi kita, karena kalau memang hal itu terjadi hanya sekedip mata akan menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun puluhan tahun, bahkan itu sangat menyusahkan di masa yang akan datang. Jadi itu hanya terprovokasi oleh oknum-oknum yang sampai oknum itu mengajukan inilah Malaysia, menzalim Malaysia. Itu harap-harap cepat terselesaikan masalahnya para sahabat. Kita tunggu keputusan hukum yang ada di Malaysia macam itu. Tak perlu kita lebih depan dari hidungnya sepur gitu kan. Jadi kita harus tunggu keputusan Malaysia seperti apa. Tak perlu keluar-keluar ini dan itu. Jangan sampai terikut terprovokasi oleh oknum-oknum yang memang tak suka kepada Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan pesan Mas Farhan buat para sahabat, jangan sampai datang secara ilegal ke negara orang, karena adanya kasus seperti itu masih ada di video media sosial sekarang ini, masih yang digagalkan oleh para TKI, oleh para TNI Indonesia yang digagalkan untuk pergi berangkat. Bahkan kemarin itu nengok sebuah video dari Bangladesh ya, dari Bangladesh juga mau diselundupkan lewat tekong yang tak bertanggung jawab lewat Indonesia. Aduh, parah lah ini para sahabat dan teman-teman. Semoga cepat sadar, dan perbuatan kayak ini memang dilarang oleh pemerintah antara kedua belah pihak. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.